Pada hari ini kita akan mencoba belajar cara perhitungan lemburan karyawan di suatu perusahaan atau overtime. Mari langsung saja kita mulai. Pertama-tama di sini saya sudah menyiapkan sebuah data lemburan yang sudah dianalisa, dan sini saya akan menjelaskan tentang rumus-rumus serta hasil yang sudah didapat. Pertama kali misalkan kita mendapatkan sebuah data hanya dari kolom ini nih, dari kolom A sampai kolom D, dan data ini kita peroleh dari fingerprint secara sistem, dan kita tarik. Biasanya sih di perusahaan itu ada fingerprint memakai jari. Dari data ini kita bisa melihat contoh ada 5 orang pegawai di sini sebagai nama Ivan, Supri, Joko, Kevin, dan Paul. Dan sini saya hanya mengambil tanggal hanya 1 September saja tahun 2021. Dan di sini ada jam, di mana jam ini ada jam masuk dan jam keluar. Dan sini ada sebuah kode yang mengidentifikasikan dari masuk dan keluarnya pegawai tersebut. Misalkan di sini ada kode A1, berarti itu menandakan pegawai tersebut masuk, dan A2 itu berarti pegawai itu menandakan keluar atau pulang. Yang pertama harus kita analisa yaitu standar kerja di perusahaan, yaitu biasanya hanya 8 jam. Contoh, di sini saya sudah memasukkan rumus seperti ini. Dari rumus ini adalah yang pertama kita masukkan rumus search, di mana search ini adalah akan mencari jam keluar dari pegawai tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, di sini search A2 maksudnya adalah rumus ini adalah mencari A2 atau kode pegawai tersebut pulang. A2 search A2 terus kemudian D3, maksudnya D3 ini ada di kolom D3. Jadi A2 itu ada di mana sih? Ada di kolom D3. Jika ada di kolom D3, maka selanjutnya C3 ditambah O1, dan kita absolut sini biar tidak running atau tidak kemana-mana rumusnya ya. Berarti jika A2 ada di kolom D3, maka C2 ditambah O1. Maksudnya jika dia masuk jam 7, maka standar dia kerja adalah di sini sudah menambahkan 8 jam. Berarti jam 6.51 kita tambah 8 jam. Maksudnya seperti itu. If ini adalah kita tambahkan jika tidak memakai ini, maka hanya search saja. Jadi rumusnya kurang lengkap. Dan ini saya tambahkan if error, maksudnya biar nanti kalau ada error atau tidak tercapture sini, maka akan menandakan kosong di sini. Oke. Nah, di sini berarti dia seharusnya itu pulangnya itu jam 14.51 dari masuk jam 6.51. Jadi standar kerja 8 jam, dia adalah pulang jam 14.51. Nah, di sini kita bikin kolom lagi, berarti kelebihan jam kerjanya berapa jam sih dari pulangnya ini. Dia kan masuk ke jam 7, pulang jam 7 malam. Standar kerja dia hanya 8 jam, berarti dia kelebihan 4 jam. Nah, rumusnya ini hanya simple ya. Berarti jam pulang kita ambil dengan jam pulang dia seharusnya di sini. Berarti kita lihat, berarti dia kelebihan jam kerjanya 4 jam. Kita sudah buat 2 kolom di sini. Selanjutnya kita bikin kolom diambil potongan istirahat apabila di atas jam 6 sore. Standarnya jika dia lembur di atas jam sampai jam lewat 6 sore ke atas,
pastinya perusahaan akan memberikan dia waktu istirahat, bisa setengah jam atau 1 jam. Di sini saya mengambil contoh 1 jam untuk waktu istirahatnya. Nah, berarti kalau 1 jam, berarti 4 jam dia kelebihan kerja, dia ambil 1 jam, berarti hanya 3 jam. Artinya seperti ini. Berarti rumus harus yang kita buat adalah jika F3 atau jika kelebihan jamnya ini sampai 4 jam, jika F3 atau 4 jam lebih besar dari O3 3 jam standarnya ya, karena standar suatu instansi pekerja biasanya pulang jam 4 sore. Jika kita tambah 3 jam berarti kan sampai jam 7 malam, dan rumus bakunya seperti ini. Jika sini kita ganti 2 jam, dia tidak dapat lemburan. Jadi kalau 3 jam berarti sampai jam 7 malam, dan seharusnya 1 jam itu istirahat. Nah, jika F3 atau lebih besar dari O3, jika ini lebih besar dari ini, berarti kan F3 kita ambil O4. Berarti F3 nya ini adalah ini kita ambil ini, berarti sama dengan dikurangi 1 jam. Jika tidak melebihi dari 3 jam berarti tetap seperti ini. Nah, maka kita enter. Nah, jadi paham di sini semua ya. Berarti jika kelebihan jam kerja sampai jam 4 jam ternyata lebih standarnya atau 3 jam, berarti ini ada waktu istirahat kurang lebih 1 jam. Jadi realnya itu adalah hanya 3 jam lemburannya. Nah, kita bikin satu kolom lagi, hitungan jam lembur pertama. Kadang-kadang di perusahaan itu ada yang baru dihitung lemburannya itu hanya pas udah 30 menit baru dimulai hitungan lemburannya, ada yang baru 2 jam baru dihitung lemburan, tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Di sini saya memberikan contoh jam lembur pertama 1 jam. Jika sudah memasuki 1 jam berarti baru dihitung lemburan. Misalkan si Ipan ini jam 16 sudah pulang, ternyata dia disuruh lembur, tapi jam 16.55 dia sudah pulang, berarti nggak dapat lemburan, kecuali jam 16 atau jam 17:01 baru dia pulang, berarti dia dapat lemburan 1 jam. Seperti itu analisanya. Nah, di sini jam lembur pertama adalah 1 jam. 1 jam ini kita dapatkan dari adalah lemburan dia 3 jam, kita ambil jam lembur kedua 2 jam. Nah, yang di sini kita pahami adalah kita langsung melompat ke sini ya. Nah, di sini kan dia mendapat lemburan 3 jam. Berarti jam lembur yang pertama adalah 1 jam, jam lembur yang kedua adalah 2 jam. Jika 2 jam tambah 1 jam hasilnya akan sama seperti ini, hanya kita breakdown atau kita pisah. Ya, jam lembur pertama 1 jam, jam lembur kedua 2 jam di sini. Maksudnya adalah breakdown dari total lembur yang dia dapatkan. Nah, kemudian di sini kita bikin lagi kolom satu lagi jam lembur pertama. Nah, di sini rumusnya saya menambahkan hour. Hour ini adalah konversi dari jam ini menjadi suatu angka. Dan ini dia tidak menghitung menit atau detik. Kalau untuk menghitung menit dan detik ada lagi rumusnya, tapi ini saya mengambil standarnya aja. Misalkan ini jam 2:11 tetap dihitung 1 jam, walaupun jam 2:50 tetap 1 jam, kecuali jam 2 ataupun jam 3:01 baru ini berubah angkanya menjadi 2. Jadi selama rentang waktu 2 jam 11 menit sampai 40 menit 45 menit tetap dihitung 1. Seperti ini. Dan begitupun rumus jam lembur keduanya sama, tambahkan hour. Nah, di sini value yang kita dapatkan adalah lemburan jam pertama hanya rumusnya simple. Ini 1 jam kita kali dengan 23.000. 23.000 ini kita dapat dari gaji per jam. Gaji per jam ini 23.000. 23.000 ini kita dapat dari mana? Dari UMR dan total jam kerja. Setiap daerah memiliki UMR-nya masing-masing. Contoh ini saya memberikan UMR di suatu daerah adalah 4 juta, dan total jam kerja yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 173 jam selama 1 bulan. Nah, berarti kalau misalnya kita bagi
gaji UMR dibagi dengan total jam kerja suatu daerah tersebut adalah per jamnya berarti 23.000, dan jika 2 jam berarti 46.000. Seperti itu perhitungannya. Jadi kalau jam pertama adalah 1 jam kita kali dengan 1 jam pertama adalah 23.000. Jika ternyata dia ada 2 jam, berarti tinggal kalikan lagi. Seperti itu. Nah, berarti total yang didapatkan lemburan oleh suatu pegawai adalah totalnya adalah 115.000 untuk tanggal 1 September ini untuk si Ipan. Untuk si Supri pun beda, 161.000, 254.000. Dan ini kenapa saya kosongkan sini, karena sudah masukkan rumus if errornya. Dan sini saya tambahkan bantuan jam, yaitu untuk mengurangi tadi waktu istirahat, dan ini untuk mengidentifikasikan lemburan di atas jam 6 sore, dan ini adalah waktu apabila sudah memasuki jam 6 sore, dan sini adalah jam 8, itu standarnya. Standar masuk pegawai di Indonesia biasanya jam 8 pagi. Nah, habis itu bisa kita pakai rumus sum if atau pivot, kita masukkan di sini. Nah, kita lihat si Ipan berarti total lemburannya bulan September tanggal 1 adalah 115.000, karena besar sekali, karena di jam pulangnya pun bisa kita lihat jam 7 malam untuk Supri sampai jam 8 malam, untuk Joko sampai jam 10 malam di sini. Dan kita lihat di sini paling tinggi adalah si Paul sampai jam 10 malam dia lemburan untuk hari itu, berarti kurang lebih dia sampai 6 jam dia lemburan, dan dia mendapatkan hampir 254.000 jika dia akumulasikan dengan gaji per jam dan UMR di daerah tersebut. Baik, seperti ini perhitungan untuk lemburan, karena terkadang data lemburan pun sudah kita dapat misalkan dari suatu divisi, tidak mentah seperti ini. Kadang-kadang di suatu divisi kita sudah mendapatkan data lemburan hanya sudah angka-angka seperti ini aja, dan ini lebih mudah kita analisanya. Tapi jika kita benar-benar menarik dari fingerprint system, ya pasti seperti ini dapatnya. Jadi saran saya dibuat seperti ini, atau jika kalian ada metode di luar ini, silakan dan berikan komennya dalam YouTube ini. Terima kasih, dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.